Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasahbihi wa mawala. Yang saya hormati Ibu Evelda Nengsi, saudara-saudara sekalian, para mahasiswa yang tengah mengambil mata kuliah manajemen Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank yang hadir dalam perkuliahan daring sekarang ini. Alhamdulillah, Bapak sangat menghargai sebetulnya proses pembelajaran sudah dilakukan tadi, yakni telah ada presentasi makalah, kemudian sudah ada diskusi yang relatif sebetulnya menggembirakan dari apa yang ditanyakan, kemudian bagaimana cara menjawabnya. Ya, walaupun tidak banyak yang terlibat aktif karena keterbatasan agaknya dalam berbagai hal, atau memang ada di antaranya yang tidak berkeinginan untuk berpartisipasi, ya, mereka akan rugi sendiri. Tadi sudah bicara persoalan asuransi syariah. Sudah diskusikan, memang sesuai dengan materi kita saat sekarang ini adalah menyangkut persoalan asuransi. Saudara sekalian, asuransi itu sebetulnya kalau dilihat dari segi kebahasaan, bahasa Inggris insurance atau disebut juga assurance. Ada dua versi dalam bahasa Inggris itu, insurance dan ada assurance. Sedangkan bahasa Belanda itu disebut dengan asuransi. Nah, dalam bahasa Arab disebut takmin. Ya, artinya secara kebahasaan itu adalah penanggungan, pertanggungan, atau sebetulnya penjaminan. Atau secara kebahasaan sebetulnya. Nah, secara terminologi, secara istilah, pengertiannya itu bagaikan juga ada di dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014. Yang ini menyangkut persoalan ada pihak-pihak yang melakukan perjanjian terhadap ada objek yang ditanggungkan berbentuk kerugian yang dialami oleh pihak tertanggung. Kemudian pihak asuransi sebagai penanggung itu akan memberikan ganti rugi untuk jangka waktu tertentu. Nah, itu kira-kira pengertiannya. Atau yang pasti juga sebetulnya bisa kita identifikasi lagi sebetulnya bahwa asuransi itu ada kesepakatan, ada perjanjian antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung, yang mana penanggung memberikan ganti rugi atau kerugian yang dialami oleh tertanggung akibat dari tertanggung membayar uang premi pada batas waktu tertentu. Nah, jadi unsur-unsur yang terkait dengan asuransi itu, pertama ada akad, ada transaksi, ada kesepakatan. Yang kedua itu ada pihak penanggung. Yang ketiga itu ada pihak tertanggung. Yang keempat itu ada kerugian yang dialami oleh tertanggung. Ya, kerugian itu macam-macam, ya, kerusakan, kematian, sesuai lah dengan jenis asuransi itu sendiri. Nah, dialami oleh tertanggung. Kenapa? Karena dia membayar uang premi. Uang premi yang diterima oleh pihak perusahaan asuransi. Untuk batas waktu tertentu. Nggak bisa kalau tidak ada batas waktunya. Okay? Kalau selagi masih dalam kesepakatan waktunya terjadi kerugian tersebut, nah, bisalah akhirnya diklaim kerugian yang dialami oleh tertanggung tersebut. Tetapi kalau tidak terjadi apa-apa, hanya ceritanya lain lagi. Nanti bisa kita jelaskan lebih jauh sebetulnya. Sudah sekalian, asuransi ini jelas ada satu bentuk institusi di dunia modern, katakan begitu. Di dalam Islam awal-awal itu memang ada yang disebut dengan kafalah, ada doman, penjaminan. Dalam satu riwayat, ada kafilah yang akan melewati satu kota itu terkenal dalam kondisi yang tidak aman, sehingga kafilah tadi itu ragu untuk melewati kota tersebut sampai ada pihak yang menjaminnya. Silakan Anda lewat, saya yang akan menjaminnya. Nah, itu murni sebetulnya kafalah itu adalah unsurnya sosial, ya. Karena tidak ada pembayaran premi, tidak ada bayar sesuatu pun sebetulnya oleh kafilah tadi kepada yang menjamin tadi. Ini hanya bentuknya murni sosial. Tetapi di dalam dunia modern, katakanlah begitu ya, ada sebuah lembaga pengasuransian ini, itu polanya sudah berbeda dengan yang ada pada awal-awal Islam itu.
Memang ada juga pihak yang menjamin, ada pihak yang dijamin gitu. Tetapi ada unsur komersialisasi di sana. Apa buktinya? Pembayaran premi tadi gitu. Karena memang sejarah asuransi itu adanya sewaktu abad 18 di Eropa sana, ada pebisnis ekspor impor yang barangnya itu dikirim melewati transportasi laut. Jadi pada satu kali tenggelam kapal yang membawa barang yang akan dijual tersebut, akhirnya mengalami kerugian yang sangat luar biasa bagi pedagang. Sehingga adalah terfikirkan oleh pihak lain, kenapa tidak untuk mencoba mengeliminir kerugian yang dialami oleh pedagang atau si pengusaha tersebut di saat adanya kerugian yang dialami karena faktor kecelakaan seperti tadi contohnya. Untuk itu dia dirikan lembaga. Nah, lembaga yang didirikan itulah lembaga asuransi. Nah, untuk itu, karena memang ini adalah usaha bisnis juga di asuransi itu, maka akan bisa mendapatkan keuntungan itu melalui adanya pembayaran premi. Karena uang premi yang dihimpun itu tidak selalu akan memberikan kerugian ya, karena kerugian itu tidak selalu ada pada pemegang polis atau pembayar premi tadi. Gitu. Disitulah keuntungan didapatkan oleh perusahaan asuransi. Setelah itu juga ada kebakaran besar-besaran di London, di Inggris waktu itu, ya, sehingga terfikirkan pula kenapa tidak ada asuransi kerugian kebakaran. Nah, di sanalah munculnya awal asuransi tersebut, sehingga akhirnya berkembang tidak hanya asuransi yang terkait dengan benda atau barang-barang seperti itu saja, tapi akhirnya juga berkembang ada asuransi yang terkait dengan jiwa. Jadi ada kematian, bisa sebetulnya ahli waris mendapatkan dana santunan akibat dari uang premi yang dibayarkan pihak asuransi yang membayar santunan tersebut kepada ahli waris. Berkembang teruslah sampai hari ini. Tetapi saudara sekalian, bagaimanakah pandangan ulama sebetulnya tentang asuransi tersebut? Memang sebelum terjadi adanya pun asuransi syariah, posisi asuransi itu sendiri terjadi perdebatan atau menjadi khilafiyah di kalangan ulama. Ada ulama sebetulnya yang mengharamkan sama sekali asuransi itu. Kenapa? Karena di asuransi itu kematian itu dijadikan objek bisnis. Ya, kenal itu dalam Islam. Kemudian dalam asuransi itu ada unsur maisir, unsur ada pihak yang dirugikan sebetulnya di balik ada pihak yang diuntungkan. Jadi kalau dia mengalami kecelakaan, ada ganti rugi. Nah, itulah yang dimaksudkan ada pihak yang diuntungkan. Tapi kalau seandainya tidak terjadi apa-apa pada pembayar premi, dia rugi. Dalam tanda kutip, dia tidak mendapatkan apa-apa. Di sanalah unsur maisirnya atau unsur judinya ya, ada di asuransi itu yang menjadi alasan juga keharamannya. Yang kedua, ada unsur ghararnya, ketidakjelasan. Uang premi yang dibayarkan kepada pihak perusahaan asuransi itu status uangnya apa? Uang sedekah, uang hibah, atau uang apa? Tidak jelas. Tapi yang pasti uang premi dibayarkan dalam rangka nanti kalau terjadi apa-apa terhadap orang yang membayar premi, pihak perusahaan asuransi yang memberikan ganti rugi. Itu saja baru. Tapi kalau tidak terjadi apa-apa, apa nama dananya? Disitulah terjadi ketidakjelasan status uang yang ada pada pembayaran premi itu. Itu juga menjadi dasar keharamannya oleh sebagian ulama yang mengharamkan sama sekali. Tetapi ada juga ulama yang mengatakan bahwa asuransi itu tidak ada ketentuannya dalam nas. Itu murni adalah ijtihad. Karena mengandung unsur maslahah, ijtihadnya itu dia katakan haram tidak, dikatakan halal juga tidak. Mereka menempatkan itu sebagai sesuatu yang syubhat. Menghindarkan diri dari syubhat itu lebih baik. Ini golongan yang kedua sebetulnya. Golongan ketiga yang membolehkan sama sekali. Karena hanya melihat ketentuan itu tidak ada di dalam nas, tetapi mengandung kemaslahatan dalam konteks bermuamalah. Ya, bermuamalah sejauh sebetulnya tidak ada ketentuan nas yang mengharamkannya, menjadi celah untuk dibolehkannya. Tapi yang pasti sudah sekalian, tetap saja sebetulnya yang menonjol itu sebagaimana dikemukakan oleh ulama soal keharaman konvensional itu. Kenapa? Karena juga ada unsur ribanya. Kenapa ada unsur riba? Dana yang dihimpun oleh pihak asuransi itu yang disebut premi tadi, itu dikelola atau disimpankan di bank konvensional.
karena bank konvensional itu sebetulnya mengandung unsur riba melalui bunganya, berarti uang asuransi itu juga mengandung unsur riba. Ini juga menjadi dasar keharamannya. Untuk itu bagaimana? Nah, karena memang nyatanya tidak bisa sebagian orang menghindarkan diri dari asuransi, dan artinya membutuhkan sebetulnya sistem kelola ekonomi itu memakai asuransi. Makanya perlu juga dipikirkan bagaimana bentuk asuransi yang dibenarkan di dalam Islam, sehingga muncullah asuransi syariah. Alhamdulillah di Indonesia sudah ada di backup oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang pengasuransian. Salah satu poin di sana itu bicara persoalan asuransi syariah. Saudara sekalian, bedanya konvensional itu dengan syariah. Kalau asuransi konvensional, penanggung itu adalah pihak perusahaan asuransi. Tertanggung itu adalah pemegang polis atau nasabah lah, kalau disebutkan di bank itu disebut dengan nasabah. Tetapi kalau sekiranya di asuransi itu pemegang polis, pembayar premi itu tadi sebetulnya, itu pihak yang tertanggung. Jadi kalau seandainya uang premi itu diserahkan kepada pihak asuransi, itu murni sepenuhnya menjadi milik pihak perusahaan asuransi. Tetapi kalau terjadi kerugian yang dialami oleh pembayar premi atau pemegang polis itu tadi, itu kewajiban pihak asuransi memberikan ganti rugi terhadap nasabah atau anggota pembayar premi tersebut. Berbeda sebetulnya dengan syariah. Kalau di syariah itu, pihak penanggung itu sebetulnya adalah sesama pemegang polis. Ya. Sesama pemegang polis, sesama pembayar premi, itu mereka yang berada posisi penanggung dan sekaligus tentu adalah tertanggung. Sedangkan pihak perusahaan asuransi hanya sebatas sebetulnya fasilitator atau manajer pengelola uang premi yang dihimpun tersebut. Ya, kalau sesama mereka, siapa yang dipercaya sebetulnya untuk mengelola dana itu? Ya. Bagaikan arisan misalnya, sesama anggota arisan, tidak akan ada juga sesama anggota arisan sebetulnya yang mengelola dana itu. Dia minta juga ada pihak ketiga yang mengelolanya, ya, atau manajer uang arisan. Nah, kira-kira begitulah analoginya. Di asuransi juga seperti itu. Sesama pemegang polis atau pembayar premi dihimpun dananya oleh pihak ketiga. Itulah perusahaan asuransi. Ya. Tapi kalau seandainya terjadi apa-apa terhadap pemegang polis, itu pihak asuransi tidak dalam status orang yang menanggung. Cuma orang yang membantu menyalurkan dana yang berstatus sebagai ganti rugi atau uang duka terhadap pemegang polis yang mengalami musibah tersebut gitu. Itu bedanya konvensional itu dengan syariah. Saudara sekalian, kalau dilihat dari jenis usaha perusahaan asuransi, bahwa asuransi itu ada asuransi jiwa. Ini terkait dengan badan, fisik si manusia, ya kesehatan, ya kematian, ya cacat fisik dan sebagainya. Ya, makanya sekarang juga ada kalau orang profesional main bola kaki, kakinya itu sebetulnya diasuransikan ya. Atau termasuk asuransi jiwa namanya itu. Ya, kalau dia sebetulnya tangannya yang diandalkannya sebetulnya untuk menjalankan profesi dia yang profesional itu tadi, tangannya sebetulnya diasuransikan begitu. Begitu modelnya, ya. Kemudian juga ada asuransi umum atau asuransi kerugian. Nah, ini terkait dengan material, terkait dengan barang, ya, mobil, ya rumah, ya perusahaan, gitu. Intan berlian, barang-barang berharganya, dia asuransikannya, atau termasuk kepada asuransi kerugian. Di samping ada asuransi, ada juga reasuransi. Jadi re itu menunjukkan sebetulnya kembali, apa istilahnya, ya mengembalikan. Artinya kalau ada kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan asuransi, karena dia mengasuransikan pula sepertinya objek asuransi itu ke perusahaan reasuransi atau disebut dengan reinsurance, pihak inilah yang nanti akan menanggung kerugian terhadap kemungkinan kerugian yang dialami sebetulnya oleh pihak perusahaan asuransi. Biasanya ini objeknya objek besar-besaran ini sebetulnya. Ya, kalau besar memang dananya besar juga terhimpun, tapi risikonya juga besar. Dalam posisi seperti ini biasanya pihak perusahaan asuransi mengasuransikan kembali ke pihak yang lain. Jadi mengasuransikan kembali pihak lain itu akan bisa kalau seandainya terjadi apa-apa, si pihak asuransi tidak terlalu berat
untuk mengganti kerugian itu. Kenapa? Karena sudah di backup oleh pihak asuransi lain. Kemudian juga di dalam asuransi itu ada juga agen, ya. Dalam asuransi ada pialang. Biasalah, ya, untuk penyaluran dan menghimpun itu ada pihak ketiga, keempat dan sebagainya. Kemudian ada juga pialang di asuransi. Termasuk juga sebetulnya ada pihak yang tugasnya itu menilai kerugian asuransi. Bisa saja pihak asuransi itu dalam standarisasi yang dia miliki itu dia tidak bisa jelimet untuk memperhitungkan dana ini, kerugian ini pantasnya berapa dibantu oleh dana yang terhimpun ini. Nah, ada pihak sebetulnya yang memperhitungkan. Ya, tidak bisa juga setiap mobil kecelakaan ganti baru itu belum tentu juga. Setiap rumah yang terbakar terus ganti baru belum tentu juga. Ya, tentu akan ada perhitungan-perhitungan yang akurat, pantas diganti rugikan berapa. Gitu aturan main dalam manajemen asuransi itu seperti itu adanya. Kemudian dalam pembagian yang dua tadi itu ada asuransi jiwa, ada asuransi kerugian. Nah, ini pengelolaannya berbeda. Kalau di asuransi jiwa, uang premi yang dibayarkan itu akan ada pembagian yang jelas. Sebagian dana tabarruk, yakni adalah dana sosial. Ingat tadi bahwa kalau di syariah, yang akan menjadi penanggung itu sebetulnya adalah sesama mereka, tidak perusahaan asuransi. Nah, dari mana sumber dananya itu? Ya dana tabarruk ini. Sehingga setiap transaksi yang dilakukan dalam berasuransi itu selalu sebagian dari uang premi itu sudah diperuntukkan sebetulnya dengan sebagai dana tabarruk. Yang dana sosial ya sudah diserahkan sepenuhnya. Tidak ada orang dana sosial itu yang ditarik lagi. Dia sudah bersedekah, dia sudah berinfak, dia sudah niat bahwa dana yang diserahkan itu dalam bentuk premi sebagiannya sudah diniatkan, diperuntukkan untuk dana sosial, gitu ya. Nah, kemudian di samping itu juga sebagiannya akan ada dana administrasi, konsekuensi dari perusahaan asuransi sebagai pihak ketiga yang diamanahi mengelola dana yang himpun oleh si pemegang polis, sesama pemegang polis, yang nantinya juga dana itu akan disalurkan kepada antara anggota yang mengalami kecelakaan atau kerugian dan sebagainya. Untuk itu pantas uang itu ada diperuntukkan untuk administrasi. Karena namanya manajemen ya pastilah ada biaya administrasi dan itu dibolehkan dalam Islam. Kemudian ada sebagiannya dana investasi atau dalam bentuk tabungan. Nah, dana investasi atau dalam bentuk tabungan ini dikelola oleh pihak asuransi. Apakah dia membuka bisnis sektor real di perusahaannya itu, yang dana itu sebagiannya adalah dalam bentuk tabungan dari pemegang polis, atau dia menyimpankan dananya itu ke bank syariah. Ya, itu kegunaan untuk premi. Bandingkan dengan konvensional tadi, uang premi itu hanya sepenuhnya milik perusahaan asuransi. Ya, nah itu bedanya. Ketidakjelasan dari akad yang ada dalam pembayaran premi di konvensional diperjelas sebetulnya di asuransi syariah dalam bentuk ini dia peruntukannya. Nah, makanya di dalam Islam itu transparansi, dalam Islam itu kejelasan akad itu sangat penting sekali. Ya, tidak selalu uang diserahkan kepada orang lain itu unsurnya akan sama, tidak akan sama. Apa yang membedakan akadnya? Jadi kalau sudah diperuntukkan sebagian untuk tabarruk, akadnya dengan akad tabarruk. Kalau sudah diperuntukkan sebagian dana itu dalam bentuk tabungan atau investasi, ya dalam bentuk itu jadinya. Kalau sudah diperuntukkan sebetulnya dana itu untuk biaya investasi, ya juga untuk investasi juga gitu. Jadi jelas ya, itu bedanya konvensional juga dengan syariah. Bagaimana kalau terjadi sebetulnya klaim, terjadi apa-apa? Ya, ada kematian karena asuransi jiwa, ada kematian atau ada kecelakaan sebetulnya terhadap fisik orang tersebut, cacat dia misalnya dan sebagainya. Bagaimana kalau terjadi yang seperti itu? Nah, orang yang ditimpa kecelakaan atau yang ditimpa kerugian itu tadi secara fisik itu akan ada sebetulnya dana tanggungan yang diberikan sebetulnya dari sesama anggota tapi melalui pihak asuransi. Ingat tadi, jangan lupa itu. Yang sumber dananya dari dana tabarruk tadi. Berapa kadarnya sesuailah bagaimana standarisasi yang digariskan oleh pihak manajemen. Dalam hal ini adalah pihak perusahaan asuransi. Kemudian kalau seandainya terjadi apa-apa atau meninggal dia misalnya, dia akan mendapatkan juga kembali dana tabungannya yang sudah ada sebagian dari premi tadi yang dia setorkan setiap bulan peruntukannya untuk dana tabungan. Yang namanya tabungan ya dikembalikan kepada penabung. Ya, kalau dia meninggal ya ahli warisnya yang menerima. Plus sebetulnya bagi hasil, karena uang itu dikelola oleh pihak asuransi, tentu
akan ada kemungkinan mendatangkan keuntungan atau pendapatan. Itulah yang dibagikan secara proporsional. Bagikan kita menabung di bank syariah, kita akan mendapat nisbahnya dari hasil pengelolaan itu. Itu diserahkan kepada ahli waris kalau terjadinya meninggal. Bagaimana kalau tidak terjadi apa-apa? Ya, artinya tidak ada pengklaiman. Ya, sampai batas waktu yang ditentukan itu tidak ada terjadi apa-apa, tidak ada kecelakaan fisik, tidak ada sebetulnya kematian ya, yang diasuransikan, gitu kan. Untuk itu bagaimana? Ya jelaslah dana santunan atas kematiannya atau dana pengobatan terhadap fisiknya yang sakit itu tidak akan ada, tentunya diserahkan karena tidak terjadi apa-apa. Yang akan dikembalikan itu, yang akan diserahkan itu adalah dana tabungan tadi. Dana tabungan plus bagi hasilnya. Situlah bedanya konvensional dengan syariah. Di konvensional kalau sidangnya tidak terjadi apa-apa, tidak ada meninggal sebagainya, dana asuransi itu karena sudah diperuntukkan untuk miliknya si pihak asuransi, tidak akan ada pengklaiman, tidak akan ada pengembalian dana itu kepada si pemegang polis. Ya. Di saat dia tidak terjadi apa-apa. Kalau di syariah, karena ada sebagian diperuntukkan untuk investasi, untuk tabungan, harus memang dikembalikan kepada si pemegang polis. Kemudian asuransi kerugian. Nah, tadi dikaitkan dengan persoalan material, ya, benda, barang, ya, terjadi apa-apa, rusak, terbakar, kecelakaan dan sebagainya. Dana premi itu diperuntukkan pertama untuk dana tabarruk, sama dengan yang asuransi jiwa itu tadi, yang memang diniatkan dana itu untuk membantu di antara sesama anggota, karena memang sekali lagi syariah itu memang pemegang polis itu sesama mereka menjadi penanggung. Sebagian dananya adalah dana administrasi. Akibat dari pihak asuransi, pihak perusahaan asuransi mengelola dana itu, dia akan menambahkan dana operasional istilah atau dana administrasi. Kemudian ada yang ketiga, sebetulnya di premi itu diperuntukkan untuk ujrah. Ujrah sebetulnya bagi perusahaan asuransi yang dipercayai mengelola dana. Ya, dipercayai mengelola dana karena dia menerima titipan dana dari pemegang polis, dia berhak mendapatkan ujrah, ya, upah dari ijarah jasa yang dia berikan itu. Kalau dana administrasi adalah biaya operasional administrasinya, gitu ya. Sedangkan ujrah itu adalah jasa, jadi menjadi pendapatan oleh pihak perusahaan asuransi. Ada 3 kategori sebetulnya dana premi ini di asuransi kerugian. Bagaimana kalau terjadi apa-apa sehingga ada tuntutan klaim? Nah, sama dengan asuransi jiwa, akan ada sebetulnya ganti rugi terhadap kerugian yang dialami oleh pemegang polis. Rumahnya terbakar, digantilah. Tapi berapa kadarnya itu tergantunglah standarisasi pihak manajemen. Dan kalau itu disetujui oleh pemegang polis, dia buktikan bahwa dia masuk sebagai pemegang polis, dia bayarkan preminya. Ada mobil kecelakaan. Bagaimana cara mengganti mobil kecelakaan? Apakah memang mobilnya diganti utuh? Ya tergantung juga kesepakatannya seperti apa. Atau sebetulnya lecet saja bisa diperbaiki, misalnya biaya perbaikannya saja dibayarkan. Kira-kira begitu modalnya dari kalau terjadi apa-apa, yang pengklaiman tadi. Tetapi kalau tidak terjadi apa-apa pada waktu tertentu, rumahnya tidak terbakar, waktunya sudah habis, kecelakaan, mobilnya tidak ada kecelakaan, ya, pada waktu yang sudah lewat, waktu sampai lewat waktunya, ya tidak terjadi apa-apa. Nah, pada saat seperti ini, karena uang premi itu sudah diperuntukkan sebagian dana tabarruk, sudah diperuntukkan sebagian dana administrasi, sudah diperuntukkan untuk ujrah bagi perusahaan asuransi, makanya kalau tidak terjadi apa-apa, tidak akan ada pengembalian dananya kepada pihak pemegang polis atau pembayar premi tadi. Karena memang tidak ada kategori dana yang ada peluang untuk dikembalikan. Berbeda dengan asuransi jiwa tadi. Asuransi jiwa tadi karena ada sebagiannya berbentuk investasi, berbentuk tabungan, itulah yang dikembalikan. Tetapi kalau dalam asuransi kerugian, karena tidak ada kategorisasinya, uang itu dalam bentuk investasi atau tabungan, tidak akan ada tentunya pengembalian uang itu kepada si pemegang polis, ya, sesuai dengan standar yang diberikan oleh pihak asuransi. Kira-kira begitulah gambaran saudara sekalian, bagaimana asuransi sejarah munculnya, kemudian bagaimana sebetulnya perspektif ulama, ya, sebelum lahirnya asuransi syariah itu tentang asuransi, dan bagaimana membedakan sebetulnya antara asuransi konvensional itu dengan asuransi syariah. Itulah saudara sekalian penjelasan yang Bapak berikan.
Ya, mudah-mudahan bisa melengkapi dari apa yang sudah diskusikan tadi. Kalau seandainya ada pertanyaan, bisa saja saudara ajukan melalui WA grup, atau mungkin bisa kontak person dengan Bapak atau Ibu Neng. Demikian saja, mohon maaf, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq hidayah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.